Halaman 43. Apa itu artinya siwak? Topen siwak lah. Hah? Siwak. Nah, ini belajarlah siwak secara syariat. Jadi siwak itu artinya secara syariat, secara agama Islam apa? Yaitu adalah menggosok gigi dan area sekitarnya. Apa sekitarnya? Musim jangan disikat boy, luka kayaknya. Gigi, lidah, nah itu. Menggosok gigi dan sekitarnya, maksudnya gigi-gigi yang lain dengan sesuatu yang kasar. Baik. Yang kasar itu apa aja? Banyak yang kasar. Contohnya seperti ini. Nah, ini kasar kelena. Kayak sikatnya. Ada juga sikat gigi kita. Biasa di kamar mandi. Pian maka itu nah. Pian maka itu berniat sahajaku bersiwak menunaikan sunnah Rasulullah. Pian memakai sikat gigi itu dapat sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan sekedar pakai ini aja. Jadi siwak itu bukan ini aja, bukan. Ingatilah, siwak itu bukan ini aja, bukan. Atau seumpamanya biar ndak bawa siwak, mau sholat ndak bawa siwak, tertinggal siwak seumpamanya. Karena siwak ini adalah barang yang paling mudah hilang. Ya kalau biasa orang yang paling rajin bersiwak pasti suka kehilangan siwaknya. Soalnya apa? Kalau kita pakai siwak, setan itu bangkrut, Pak. Ya, setan itu bangkrut kita pakai siwak. Nanti ada hadisnya dijelaskan di sini, kan Allah jelaskan fadilahnya kan. Kita pakai siwak, setan itu bangkrut ruginya. Makanya sebisa mungkin perasaan di sini aja siwaknya itu nah sudah berkhayat lagi nah. Tiba-tiba hilang. Dicari kemana-mana, nggak ketemu lagi. Nah itu hebatnya siwak nih. Entah siwaknya ada batisnya kan, bisa buka sarungnya. Baik. Seumpamanya pian ketinggalan siwak, hilang siwaknya. Pian bisa memakai kain. Nah kain, cari kain yang kasar. Nah ini kasar loh. Biasa orang tuh ada memakai kain lengan baju. Kalau lengan bajunya kasar, bisa dipakai siwak. Cuma ini jangan diamalkan karena ini siwaknya siapa? Orang pengoler. Nah itu. Ulun ingat bahari waktu di Pondok Al-Banjari di Balikpapan itu. Jadi kami itu saking wajibnya bisiwak dikontrol boy, Pak. Dikontrol setiap hari itu habis asar itu dikontrol. Jadi kami itu wajib bersiwak. Jadi ada yang mengambil dari batang kayu jambu, boy. Batang apa aja pokoknya diambil harus pokoknya. Yang penting ketika guru menakuri, nah ada siwaknya. Itu aja. Jadi apa aja bisa jadi siwak selama dia berpostur kasar. Baik. Nah, slide yang kedua lagi. Apa keutamaan memakai siwak menurut syariat? Jawabannya satu, kitab Sahih Bukhari hadis nomor 838, kecuali hadis nomor 887. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Abi Zinad an Al-Araj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laula an ashqa ala ummati aw ala an-nasi amaratuhum bisiwak fa qabis salat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat, apa keutamaan memakai siwak menurut syariat? Nah, keutamaannya. Yang pertama di dalam kitab Sahih Bukhari hadis nomor 838 atau di dalam kitab Fathul Bari
Fathul Bari ini kitab syarahnya Sahih Bukhari, hadis nomor 887. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malikun an Abi Zinad an al-Araj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laula an ashqa ala ummati aw ala an-nasi la amartuhum bis-siwaki ma'a kulli shalah. Artinya, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Abu Az-Zinad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, sekiranya tidak memberatkan umatku atau manusia, niscaya aku akan perintahkan kepada mereka untuk bersiwak, menggosok gigi pada setiap kali hendak sholat. Seumpamanya itu nah, memakai siwak tuh, mana siwak tadi? Nah, hampir hilang siwaknya. Udah hilang siwaknya. Seumpamanya memakai siwak ini tidak memberatkan umatku, maka apa kata Rasulullah? Maka akan aku perintahkan kepada mereka setiap kali sholat. Diwajibkan. Seandainya tidak memberatkan, cuma sayangnya memberatkan. Itu sudah, makanya siwak ini dikatakan sunnah yang matruk, yaitu sunnah yang ditinggalkan. Banyak orang yang meremehkan siwak ini. Apa nah, di sisi manusia sebatang kayak ini aja lah, nah ada artinya, remeh aja di hadapan manusia. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sangat mulia sekali, sangat berharga sekali. Kenapa? Karena ini sunnah daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat mulia sekali. Jadi jangan pernah meremehkan siwak. Pian beli siwak, berapa sekarang harga siwak? 15.000. Tapi pahala pian berlipat ganda. Siwak nih 15.000 aja. Apa gerang? Apa namanya? 15.000 di tahun 2025 ini. Dibawa ke mall aja nggak bisa beli apa-apa. Nggak ada harganya lagi sudah. Dapatnya aku aja sebotol itu aja. 15.000 bisa dipakai seminggu, 2 minggu, nah itu dipakai. Jadi tidak punya siwak itu sangat rugi sekali, karena ini daripada sunnahnya Rasulullah yang banyak ditinggalkan umat zaman sekarang. Baik. Nah, di dalam kitab Musnad Imam Ahmad hadis nomor 25.135. Nah, ini daripada fadilahnya. Haddatsana Ya'qub qala haddatsana Abi an Ibnu Ishaq qala dzakara Muhammad bin Muslim bin Shihab Az-Zuhri an Urwah bin Zubair an Aisyah zawjan Nabi sallallahu alaihi wasallam an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fadlu salati bisiwaki ala salati bighairi siwak 70 dhifan, yaitu keutamaan salat dengan bersiwak sebelumnya dengan tidak bersiwak adalah 70 derajat lebih baik. Ini ada orang sholat pakai siwak. Ya, kalau dengan orang yang sholat tidak memakai siwak, berapa derajat bedanya? Bedanya 70 derajat. Kan dipikirkan, bangkrut setan kalau 70 derajat bedanya. Makai apa? Ini aja makainya. Sebelum sholat berapa lama waktunya makai? Paling 2 detik, 3 detik. Makainya sholat 70 derajat lebih afdal daripada orang yang tidak memakai siwak. Bayangkan. Coba pikirkan seandainya kita di Masjid Nabawi.
Masjid Nabawi sholat itu digandakan seperti 1000 sholat. Ya, kalau Masjid Nabawi kalau satu pahala itu digandakan sampai 1000. Satu kali sholat digandakan sampai berapa? 1000. Kita bersiwak 70 kali 1000 berapa? Hah? 70.000. Bersiwak aja. Ayo. Bangkrut setan tuh kan. Makanya jangan main-main dengan siwak ini. Remeh di hadapan manusia, tapi agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru di Masjid Nabawi. Di Masjidil Haram digandakan 100.000 kali lipat. Satu kali sholat digandakan berapa? 100.000 kali lipat. Pian pakai siwak 100.000 kali 70 berapa? Nah bingung kalau menghitungnya, kalau saking banyaknya. Satu sholat aja masih. Ayo bayangkan berapa? 100.000 kali 70 berapa? 7 juta kan? Betul lah. Nah itu 100.000 7 juta. Ya lah, kalkulator mau berapa? 100.000. Ini ada yang ahli matematika ini. Ayo kasih yang bisa HP, HP lu lalu berapa? 7 juta kalau. Nah sekali sholat berapa? 7 dengan memakai siwak aja. Pian tidak ada siwak, rugi dunia akhirat. Karena jarang di zaman sekarang orang-orang yang mengingatkan kita tentang siwak. Nah, jarang sekali. Jadi jangan sampai setiap sholat kita tidak memakai siwak. Bahkan kalau ulama dulu itu kalau bersiwak tuh tidak tanggung-tanggung, Pak. Di kantong ada, di kantong ini 2 minimal. Jadi hilang satu, ada satu lagi. Di WC ada siwak juga. Di kamar tidur ada siwak juga. Jadi gitu. Mau masuk WC bersiwak, mau keluar WC bersiwak, mau tidur bersiwak, bangun tidur bersiwak lagi, mau keluar rumah bersiwak lagi. Nah, sunnah Rasulullah SAW berjalan di dalam kehidupan mereka. Dengan itu keberkahan di dalam hidup mereka terus berjalan. Hati mereka tenang. Kenapa? Karena selalu bergantung dengan Sayyidul Wujud, yaitu Rasulullah SAW. Tapi kalau hati kita bergantung dengan orang-orang kafir, bergantung dengan orang-orang fasik, siapa nanti yang akan menyelamatkan kita nanti di hari kiamat? Bangkit bersama mereka, dikumpulkan bersama mereka, disiksa bersama mereka. Na'udzubillahi min zalik. Tapi kalau kita bergantung dengan cinta kita kepada Rasulullah SAW, hati kita dipenuhi dengan zikir kepada Allah, selalu mengingat Allah, ada selalu berselawat kepada Rasulullah, maka kita akan dikumpulkan di hari kiamat bersama Rasulullah SAW, bersama para awliya wassalihin, bersama para rijalullah, itu orang-orang yang dipilih Allah Subhanahu wa ta'ala. Bergembira kita di surga bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu daripada fadilahnya siwak. Pulang dari sini cari siwaknya. Seumpamanya tutup, ya kalau tutup toko ajis seumpamanya, atau tutup toko-toko orang jual siwak, dilainkan duitnya dulu. Nah ini duit hiasan beli siwak. Nah kantongnya sudah dilainkan dulu. Nah jadi besoknya jangan nanti itu ya nanti juga. Jangan nanti. Nah pertama sebelum ke tempat kerja, ke tempat orang jual siwak dulu.
Kalau ulun di rumah ini nukar tuh ndak 1 2 langsung 1 dus. Langsung 1 dus. Jadi kalau 1 hilang ambil lagi, 1 hilang ambil lagi, kayak itu. Bini ulun kehilangan siwak, ambil langsung, ada siwak langsung. Jangan nukar 1 2, dan juga apabila nukar 1 dus itu harganya murah. Itu yang paling penting sebenarnya. Murahnya itu lah. Baik. Nah, ini 45 sebutkan faedah bersiwak. Nah, bukan lihatin faedah bersiwak. Barangnya kecil aja lah. Nah, barangnya kecil aja. Apa ada barangnya? Nanti barangnya kecil aja. Tapi faedahnya coba kita baca sama-sama. Faedah bersiwak sangat banyak. Sebagian ulama ada yang menghitung jumlahnya hingga mencapai 70 faedah. Di antaranya adalah bersiwak bisa menambah kefasihan. Ketika berbicara, orang yang berbicara yang sulit berbicara, itu untuk menambah kefasihan dia berbicara bisa dengan memakai siwak. Dan juga meningkatkan kecerdasan. Nah, buat orang-orang thalabul ilmi supaya lebih pintar dalam belajar, yaitu dengan memakai siwak, meningkatkan kecerdasan dan hafalan, mempertajam penglihatan, memudahkan lepasnya ruh. Ketika sakaratul maut, semuanya dibuka, dilihatkan sudah la ilaha illallah. Semuanya dibuka sudah. Semuanya yang awalnya seperti hanya sebuah nasihat yang berlalu begitu saja di hadapan kita, akhirnya nyata di hadapan kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pada saat itu iman kita aja lagi, dan siwak yang membantu kita. Ruh yang dicabut, orang yang suka memakai siwak, ruhnya dicabut dengan mudahnya karena berkat memakai sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meningkatkan kecerdasan dan hafalan, mempertajam penglihatan, memudahkan lepasnya ruh, menggetarkan musuh. Nah, jadi ini ada sebuah kisah. Jadi kisahnya ini pas perang, Pak. Perang. Jadi musuh nih di hadapan sudah memakai siwak di hadapan, memakai siwak itu hukumnya Jadi sebelum berperang tiba-tiba pasukan muslimnya pakai siwak. Kaget langsung musuh muslimnya kaget. Kenapa itu orang-orang muslim makan kayu aja ya? Oh, bahaya nih. Kayu aja dimakan, apalagi kita ya. Nah, itu salah satu cara menggetarkan musuh. Nah, jadi memudahkan lepasnya roh, menggetarkan musuh, melipat gandakan pahala. Seperti yang sudah dijelaskan tadi. Memperlambat tumbuhnya uban. Nah, yang berubanan kalau mau tetap terlihat muda, yaitu memakai siwak. Nah, memperlambat tumbuhnya uban, membersihkan bau mulut, membersihkan kotoran dan kuning pada gigi, memperkuat gusi, memperbaiki pertumbuhan, menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridho dengan kita. Nah, ini yang paling penting. Karena mencari ridhonya Allah bukan sesuatu yang mudah, bukan. Perlu kita melawani hawa nafsu dulu. Kalau pian sudah bisa melawani hawa nafsu, contohnya hadir majelis kayak ini aja lah. Orang-orangnya aja. Kenapa? Mau hadir majelis itu hambatannya banyak. Ada yang sandalnya panggat lah, ada yang payungnya bocor lah, ya kan, macam-macam. Ada yang bannya bocor lah, macam-macam hambatannya. Pokoknya alasan tidak mau hadir majelis itu banyak sekali.
Nah, hanya orang-orangnya yang kuat di dalam hatinya mampu untuk hadir majelis. Baik. Jadi mencari keridhaan Allah bukan sesuatu yang mudah. Nah, dengan memakai siwak ini kita mampu mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan selanjutnya memutihkan gigi, mendapatkan kekayaan dan kemudahan. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekayaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Menghilangkan pusing dan sakit otot kepala. Nah, siapa yang biasa sakit kepala di sini? Hah? Sakit kepala mikirkan apa, Bian? Mikirkan duit ya? Nah, itu sama aja kita, sama-sama sakit kepala. Mendapatkan apa tadi? Menghilangkan pusing dan sakit otot kepala, menyehatkan dan memperkuat pencernaan. Kan aja. Faedahnya bukan sekedar di mulut, tapi sampai ke pencernaan. Nah, itu. Membersihkan hati dari kotoran-kotoran hati, dan faedah paling agung adalah memudahkan mengucapkan dua kalimat syahadat saat menjelang ajal. Maulah pian meninggal dalam keadaan mengucap dua kalimat syahadat. Maulah pian. Itu semua keinginan umat muslim dan muslimat. Mereka semua mau mati dalam keadaan mengucap syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Yaitu dengan memakai siwak. Tapi kalau pian di dalam hidup pian sukanya mendengar son horek, tahu son horek lah pian? Ini yang lagi viral ini lah, mau bener dipadahi haram sudah masih juga kekerasan. Kasihan MUI inilah. Nah, jadi son horek, MUI sudah menfatwakan bahwasannya son horek itu haram. Lalu bagaimana kita ini sebagai umat muslim menyikapi fatwa MUI? Nah, kita menyikapinya yaitu dengan menerimanya dan juga tunduk dengan fatwa mereka. Kenapa? Karena MUI ketika mau menfatwakan sesuatu, mereka tidak ada ujuk-ujul langsung fatwa, tidak ada begitu. Bagaimana? Mereka kumpulkan dulu ulama-ulamanya, orang-orang alimnya dikumpulkan dulu, para ahli-ahlinya dikumpulkan dulu, diteliti dulu. Butuh perjuangan yang besar, butuh dana yang besar. Sudah lama, sudah mereka teliti, sudah mereka teliti mulai nas agama sampai masalah-masalah yang lain. Akhirnya timbul fatwanya, yaitu haram. Harusnya kita itu terima kasih, alhamdulillah MUI telah memperhatikan kita. Coba seandainya ini bukan khusus son horek aja, semua kegiatan, seumpamanya ada kegiatan hukumnya haram pada cuman tidak ada yang menegur. Bayangkan pian bertahun-tahun melakukan keharaman terus, tidak ada yang menegur, mati pian, dipertanggungjawabkan. Mau apa pian? Ayo. Tapi ketika ada sesuatu ditegur sama MUI, ini haram hukumnya. Oh, pian sadar, alhamdulillah, tahu sudah hukumnya haram. Pian bisa bertaubat dulu. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, kami telah melakukan yang diharamkan oleh-Mu ya Allah. Buat saudaraku MUI, terima kasih, jazakumullah khair, telah memberikan kami telah memberitahukan kepada kami bahwasannya pekerjaan kami ini haram. Jazakumullah khair. Kita terima kasih sama mereka. Jangan malah protes.
Apalagi sono horeknya tulisannya halal aja. Dikiranya Indomie ya dimakan. Nah, dan juga untuk para penceramah itu harusnya jangan bahasa itu mengatakan di hadapan jamaahnya kena seumpamanya nah ulun mengatakan MUI itu menghukumkan sono horek haram. Kenapa begitu? Nah, jangan mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena itu hasilnya sama seperti ulun itu membuat pian yang di sini tidak percaya lagi dengan MUI. Ya, kalau padahal di Indonesia ini fatwa dari mana? Dari MUI. Kalau memang ada penceramah tidak sepakat dengan keputusan MUI, pian datang ke sana. Temui mereka apa dalilnya kenapa diharamkan. Teliti sama-sama. Jangan protes di hadapan publik, salah. Datang ke sana, datangi mereka. Kenapa sono horek diharamkan? Mana dalilnya? Biarkan mereka memberikan dalilnya. Oh, ini dalilnya. Oh, ini penelitiannya. Nyaman kalau. Tapi kalau di hadapan publik ini saya mengatakan sono horek itu halal aja, MUI itu kurang teliti lagi. Nah, itu di mana adabnya? Sedangkan mereka sudah sangat banyak sekali berjuang. Kita menghilangkan perjuangan mereka begitu aja. Nah, maka itu tidak ada adabnya. Baik, kita lanjut lagi. Nah, jadi mana tadi? Nah, dari siwak ke sono horek jauhnya lah. Dari siwak ke sono horek ya mana nih? Dan faedah yang paling agung adalah memudahkan mengucapkan 2 kalimat syahadat saat menjelang ajal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita mengucap 2 kalimat syahadat ketika kita meninggal nanti, dan Allah kumpulkan kita di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una qawla. Stop. Jangan dimatikan. Di dalam kitab Irsyadul Ibad, halaman 76, ada 4 hal yang wajib dipelajari oleh seorang mukallaf seperti kita. Yang pertama, belajar kandungan pengertian dari 2 kalimat syahadat. Yang kedua, belajar ilmu tauhid dan sifat-sifat Allah. Yang ketiga, belajar ilmu fikih seperti wudu dan sholat. Dan yang keempat, belajar tentang obat penyakit hati seperti hasad, riya, dan lain-lain. Kabar gembiranya untuk para sahabat, semuanya yang saya jelaskan tadi ada di dalam kitab Anwarul Mubarakah ini. Segera miliki dengan menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.